lagi. Ini bisa sampai keluar. Summa yusalli rak'ataini. Setelah itu salat sunat 2 rakaat. Nanti insya Allah kita akan salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq pakai qaf. Kalau pakai qaf isyraq syirik. Kalau pakai qaf isyraq salat sunat ketika terbit matahari. Insya Allah faka'annama, maka dia mendapatkan pahala kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi yang sudah store ONH jangan ditarik lagi gara-gara ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki, kita bisa berhaji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita subuh ini selamanya bersama Palestina. Mengapa Palestina itu begitu penting bagi umat Islam? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Surat Al-Isra, Isra perjalanan, Isra Mi'raj. Disebut dengan Bani Israel, Bani anak-anak. Israel nama lain dari Nabi Yakub. Maka orang yang tidak peduli kepada Palestina berarti tidak peduli kepada ayat Quran. Orang yang tidak peduli kepada ayat Quran walaupun satu ayat. Saya ayat-ayat Quran yang lain percaya Ustaz, tapi kalau ayat tentang Masjidil Aqsa, tentang Palestina saya tidak percaya. Kafir, murtad, na'udzubillah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya kepada sebagian ayat lalu sebagian ayat lagi kamu ingkari? Tidak bisa. Kita mesti meyakini Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi termasuklah ayat ini. Apa bangunan yang pertama di atas muka bumi ini ya Rasulullah? Ka'bah. Dalilnya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi ini adalah bangunan yang ada di kota Bakkah, namanya Makkah. Nama lainnya Ummul Qura, itulah dia Ka'bah. Kemudian setelah itu bangunan apa ya Rasulullah? Al-Baitul Maqdis, Al-Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, Palestina. Kam bainahuma, berapa jarak antara duanya? Arba'una sana. Nabi-nabi sebagian besar hijrahnya ke Palestina. Tadi namanya kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ibrahim hijrah dari Babel ke Palestina. Babel itu Babilonia, bukan Bangka Belitung. Saya nanti hari Jumat ke Bangka Belitung, sekalian iklan. Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah. Itu dari mana ke mana? Dari Mesir ke Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Isa memang lahir besar di Palestina. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'rajnya dari Makkah ke Palestina, dari Palestina baru ke Sidratul Muntaha. Jadi orang yang mengingkari Palestina, apa hubungan saya dengan Palestina? Saya Indonesia, Palestina negara, urus sendiri Palestina. Ini orang tidak beragama Islam. Saya bukan Islam, saya non Muslim. Bagi saya tidak ada urusan dengan Palestina. Untuk mengerti masalah Palestina tidak perlu menjadi seorang Muslim, cukup menjadi manusia. Karena ini masalah kemanusiaan. Kemarin siang saya dapat video 2 orang pergi ke pantai menangkap anjing laut,
yang lehernya terikat oleh jerat. Mereka tangkap, mereka gunting, mereka bersihkan. Di perahu mereka mengambil penyu yang tumbuh karang di kulitnya, mereka lepaskan. Mereka pergi ke laut melihat tumpahan minyak, mengambil penguin yang tenggelam dalam minyak yang bocor di tengah laut, dimandikan, disampo, disabun, dibersihkan. Begitu bangganya mereka menyelamatkan anjing laut, menyelamatkan penguin, menyelamatkan hewan. Tapi manusia, mana kepeduliannya? Kepedulian palsu, kepedulian bohong. Kalau memang betul ini kepedulian terhadap manusia, kenapa ada perbedaan terhadap masalah Palestina? Jadi kita subuh ini disadarkan. Sudah beberapa hari ini kita membahas la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, puasa, puasa, puasa. Puncak dari puasa itu apa? Puncak dari puasa adalah merasakan lapar orang lain. Saudara kita sekarang di Palestina lebih dari kelaparan. Kita lapar sampai azan maghrib berkumandang, lapar kita hilang. Kelaparan berubah menjadi apa ini? Sirine buka puasa. Kok cepat kali hari ini? Merasakan perasaan orang lain. Kita disuruh merasakan perasaan lapar selama 13 jam. Tapi lapar kita ada batasnya, ada limitnya. Kita lapar, setelah itu lapar kita berubah. Satu hari di hari yang sama berubah. Dari kelaparan begitu azan maghrib berubah menjadi kekenyangan. Tapi saudara kita di Palestina, beberapa hari yang lalu kita dapat video, begitu mereka dapat lemparan tepung gandum, lalu kemudian tumpah di tanah, mereka cium tanah yang tumpah tepung gandum, saking rindunya mereka. Mereka belah daun kaktus yang tumbuh di gurun pasir itu. Tahu sendiri kaktus itu pahit, tapi karena lapar mereka kunyah kaktus itu. Kita sedang merasakan perasaan orang lain. Emangnya PBB tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Membahas masalah kelaparan di Palestina, yang membahasnya orang kenyang, narasumbernya kenyang, panitianya kenyang. Seminar tentang kelaparan tidak bisa diselesaikan orang kenyang. Yang bisa mengatasi, menyelamatkan itu hanya orang yang lapar. Jadi subuh ini puncak daripada iman bukan tahajudnya, witirnya, tarawihnya, berapa kali khatam Quran. Puncak dari iman adalah bagaimana engkau peduli kepada saudaramu. La yu'minu, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada sendiri sendiri. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tidak peduli kepada saudaranya di Palestina, falaisa minhum, dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berada di depan saya ini umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Ibrahim? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu masih hidup sekarang, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pasti akan ikut aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang sudah dipilih Allah menjadi umat akhir zaman, hidup di tahun 2024 ini, maka kita bertanggung jawab. Kenapa saya tidak lahir pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi? Seandainya kita hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi kan ringan beban kita. Palestina dalam keadaan tidak terjajah. Memang ini sudah ketetapan Allah. Allah takdirkan kita hidup di zaman Palestina terjajah, dan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kau membawa istri dan anakmu ke masjid? Sudah. Sudahkah kau menolong saudaramu di Palestina? Kalau tidak mampu menolong dengan kekuasaan, mengirimkan bala tentara,
mengirimkan roket, mengirimkan senjata, mengirimkan rudal tidak sanggup, maka paling tidak kirimkanlah apa yang bisa kita berikan. Mengirimkan seperak, 2 perak untuk dibelikan gandum makanan mereka, bisa mereka ikut berhari raya dengan kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka saya diberitahu subuh ini, Ustadz Somad, siapkan apa yang bisa Ustadz nanti lelang, nanti hasilnya kita akan kirimkan 100% ke sana. Lalu saya pun membawa beberapa yang bisa saya lelang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tapi jangan sampai saya pulang nggak pakai celana nanti. Ini di atas kepala saya ini ada, mana jatuh pula pin, oh ada pin ini tulisannya UAS, ujian akhir semester. Pinnya. Kemudian cincin ini batunya blue sapphire, dibeli di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu maka dari tadi tangan saya begini terus. Kemudian ada kain sarung. Kain sarungnya tulisan UAS warna hitam. Tadi saya minta sebelum kemari disetrika dulu, mau saya pakai, tapi saya pikir nanti kalau dilelang saya pulang pakai apa. Nah, jadi gulung ada di dalam. Nah, itu nanti akan kita lelang. Ini sebetulnya bukan jualan. Jangan nanti kasih tahu apa acaranya tadi. Enggak ada, Ustadz Somad lagi jualan. Lelang, oh sebetulnya niatnya adalah niatnya sodakoh, tapi sodakohnya berhadiah, itu sebagai kenang-kenangan. Saya ingin pada akhirnya hidup kita ini adalah sepotong kenangan yang indah. Mudah-mudahan ada kenang-kenangan di antara kita untuk menjadi bekal ketika nanti kita sudah tidak ada, anak-anak kita melihat ini apa? Ini pin. Oh, ternyata kakek nenek kita dulu peduli kepada Palestina ya, bangkit semangat mereka. Ini apa? Ini kain sarung. Oh, ternyata kakek kita dulu pernah juga sholat ya. Ini apa? Ini cincin. Cincin ini ada khasiatnya. Ada. Kalau dipakai duduk di rumah makan enggak bayar. Tapi duduk aja, jangan makan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang Bani Israel ini sangat ingin mengambil bumi Palestina ini? Apa yang menyebabkan mereka ingin merebut Palestina ini? Jadi mereka itu meyakini ada namanya Mesiah. Mesiah artinya dari kata masih menyentuh. Kalau dia menyentuh orang yang lumpuh, sehat. Menyentuh orang yang buta, sehat. Menyentuh orang mati, hidup. Menyentuh orang yang kulitnya berbelang, normal. Maka disebut dengan Al-Mesiah, menyentuh. Mereka meyakini Mesiah itu nanti akan datang di akhir zaman dan turun di Palestina, yang akan menyelamatkan mereka. Nanti kalau Mesiah yang mereka yakini itu turun, maka mereka akan menguasai dunia, dan selain daripada mereka akan dijadikan sebagai ghaib, keledai tunggangan. Kita akan menjadi keledai tunggangan karena kita bukan suku dari mereka. Mereka melihat suku itu dari ibu. Makanya Yahudi pulang besar-besaran dari seluruh dunia, dari Rusia, dari Maroko, pulang ke Palestina. Tapi dicek dulu ibunya siapa. Bapaknya Yahudi, ibunya non-Yahudi, nggak dikasih masuk. Ada Yahudi hitam dari Afrika, nggak dikasih masuk. Diperiksa ibunya siapa. Nah, jadi kalau ada perempuan-perempuan Indonesia yang nikah sama Yahudi, anak kau tidak dikasih masuk juga ke sana. Lalu kemudian tujuan mereka apa? Tujuannya kalau sudah mereka menguasai Palestina, mereka berkuasa di sana, mereka menjadi panitia persiapan penyambutan Mesiah.
Apa syaratnya Mesias itu mau turun? Syaratnya berat sekali. Yang pertama, orang Yahudi mesti menguasai Palestina. Maka berkumpullah Yahudi-Yahudi mendatangi Sultan Abdul Hamid dari Turki. Mereka bawa emas, mereka berikan ke Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid, ini kepingan emas, berikan Palestina kepada kami, karena kami mau menyambut Mesias akan turun. Sultan Abdul Hamid tidak mau. Sultan Abdul Hamid orangnya amanah, sampai mati saya tidak akan menyerahkan Palestina. Mereka sakit hati, mereka gulingkan Sultan Abdul Hamid 1923, berganti 1924. Semua keluarga Sultan Abdul Hamid diusir dari Turki. Begitulah pembalasan sakit hati Yahudi. Lalu kemudian mereka terus berusaha. Akhirnya apa yang terjadi? Palestina dijajah oleh Inggris tahun 1946. Mereka mendapatkan Palestina hadiah dari Inggris. Jadi yang paling berdosa terhadap pencaplokan Palestina adalah Inggris. Tapi jangan gara-gara ini lalu adik-adik nanti nggak mau belajar bahasa Inggris. Kalau memang nggak bisa bahasa Inggris, ngaku aja nggak bisa. Jangan gara-gara ini. Kenapa kamu nggak bisa belajar bahasa? Kenapa kamu nggak bisa bahasa Inggris? Inggrislah yang paling berdosa. Apa hubungannya? Bilang aja nggak bisa. Jangan karena kelemahan kita pada sesuatu lalu ditutupi oleh sesuatu yang lain. Itu cara berpikir yang tidak benar. Saya mau mengajak kita untuk berpikir fokus bahwa ini penjajahan Barat itu adalah keberlangsungan dari kejahatan kemanusiaan yang orang Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia dengan ini menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Loh, itu kan preambul Undang-Undang Dasar 45. Iya, Ustaz kok tahu? Saya tukang baca itu tiap hari Senin. Dari SD saya membaca itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1946 mereka merebut, akhirnya mereka berkuasa. Mereka lah yang memegang kekuasaan sekarang. Palestina hanya menjadi negeri yang terjajah. Satu langkah untuk membahagiakan Mesias, untuk menyebabkan Mesias turun, sudah mereka lakukan. Kuasai Palestina. Setelah mereka menguasai Palestina, kita merdeka 1945, mereka menjajah Palestina 1946. Selanjutnya apa yang mereka lakukan? Mereka pun pulang beramai-ramai dari Eropa, pulang ke Palestina, dari Maroko pulang ke Palestina, dari Jerman, dari Amerika, dari Moskow pulang beramai-ramai ke Palestina. Dan sekarang sudah berkumpul lebih dari 5 juta Yahudi untuk menyambut kedatangan Mesias. Lalu kemudian berikutnya setelah berkuasa pulang beramai-ramai, itu kalau dilihat dari atas, Palestina itu hanya gurun pasir coklat warna tanah. Ternyata Mesias itu tidak mau turun. Kalau dia lihat dari atas masih tanah, dia mau lihat hijau. Dia mau di bawah itu hijau. Dan hijau itu mesti pohon, namanya pohon gharqad. Mereka tanamlah pohon gharqad itu sebanyak-banyaknya. Gimana sih bentuk pohon gharqad Pak Ustadz? Tulis saja di Google Ghain Ra Qab Dal gharqad. Handphone saya belum bisa nulis, belum login. Gharqad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman seorang tentara mujahid fisabilillah dari orang beriman akan berperang dengan Yahudi Bani Israel. Lalu kemudian sampai-sampai batu akan berkata, ya muslim, wahai muslim, hadza Yahudi khalfi,
ini ada Yahudi di belakangku, kata batu. Batu pun akan berkata, di belakangku ada Yahudi bersembunyi. Tapi ada satu yang membela Yahudi, satu pohon. Itulah pohon mereka, kata Nabi. Pohon apa? Pohon Gharqad. 1445 tahun yang lalu Nabi sudah kasih tahu. Allahu Akbar. Ternyata pohon itu yang mereka tanam sampai sekarang. Apakah mereka percaya kepada Nabi Muhammad bahwa pohon itu pohon mereka, atau Nabi Muhammad SAW sudah tahu gerakan mereka? Nabi sudah tahu karena dia dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kami berangkat dari Kairo naik bis musim panas Agustus 1999. 98 saya sampai ke Mesir, belajar setahun. 99 libur. Dengan teman-teman kami naik bis dari Kairo menuju perbatasan Palestina. Sampai di sebuah kota namanya kota Rafah. Kota Rafah ini kota yang dibagi dua. Sebelah diambil Mesir, sebelah Palestina dirampas oleh Israel. Di tengah kota itu, sepanjang kota dibuat tiang listrik voltase tegangan tinggi. Siapa saja yang menyentuh akan mati. Lalu kemudian dari situ kita bisa melihat dari pagar hijau. Lalu saya diberitahu, Abdul Somad, kamu tahu itu pohon apa yang hijau-hijau itu? Pohon apa? Itulah pohon Gharqad yang mereka tanam. Karena pohon itulah yang akan melindungi mereka ketika nanti kita akan berperang dengan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka merebutnya, sudah. Mereka pulang beramai-ramai, sudah. Mereka menanam pohon hijau supaya Mesias turun, sudah. Apalagi yang mereka lakukan? Mereka sangat dendam dengan Babilonia, karena di situ ada Raja Nebukadnezar yang sudah meluluh lantakkan nenek moyang mereka. Mereka sakit hati. Maka siapapun yang berkuasa mesti menghantam Babilonia. Babilonia sekarang adalah Irak. Maka Irak mesti dihantam. Makanya ketika George Bush naik ke atas, yang pertama dia lakukan adalah menghantam Irak. Babak belur, hancur lebur, dengan alasan ada senjata pemusnah massal. Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal, maka Irak harus dihancurkan. Mereka gantung Saddam Hussein. Mana senjata pemusnah massalnya? Apakah COVID itu datang dari Irak? Mana ada kebab yang datang dari Irak membuat kita kenyang. Ternyata apa yang terjadi? Irak adalah sumber minyak terbesar. Mereka takut kalau umat Islam berkuasa. Akhirnya mereka hancurkan, mereka adu domba, dan itu memang salah satu gerakan mereka, bantai Irak. Maka siapapun yang terpilih menjadi presiden Amerika, gerakan pertamanya hancur leburkan Irak. Berhasil sudah. Kuasai Palestina, sudah. Ramai-ramai pulang ke Palestina, sudah. Tanam pohon Gharqad, sudah. Hantam Irak, sudah. Apalagi? Ternyata Mesias mau turun ke bawah kalau dia melihat darah sudah mengalir. Bukan darah sapi, darah anak-anak Palestina. Jadi kalau ada orang heran, saya kok heran ya Pak Ustadz, kenapa mereka tidak punya peri kemanusiaan? Mengapa tidak ada rasa iba dalam hati mereka? Kenapa mereka tidak kasihan melihat anak-anak Palestina? Itu salah satu syarat supaya Mesias turun. Berkurban. Kita berkurban sapi, bismillah, ya Allahu Akbar. Saya seumur-umur nggak pernah motong ayam. Walaupun saya ini kata orang ustadz yang keras, itu suara saya saja. Kalau hati saya lembut, motong ayam aja saya nggak sampai hati. Kemarin kami lihat video ustadz di YouTube itu motong sapi, itu terpaksa. Karena habis pelatihan nyembelih dengan juleha, juru sembelih halal. Setelah teori, Ustadz tiba masanya praktek. Ustadz siap? Siap, saya bilang. Kecil lah kalau masalah sapi ini.
potong. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sebetulnya saya nggak sampai hati, tapi karena untuk konten ya udahlah, selesai. Iklan. Itulah yang pertama dan terakhir. Sejak itu 2021, sejak itu nggak pernah lagi saya motong sapi. Pisaunya banyak di rumah. Kalau disuruh enggak. Mereka jangankan sapi, anak-anak kecil mereka buat berdarah-darah. Inilah yang menjawab pertanyaan Bapak Ibu adik-adik yang selama ini bingung. Kenapa mereka menghantam anak kecil? Bukankah anak kecil bukan objek perang? Anak kecil, media, kalangan pers, para medis, dokter, wartawan nggak boleh dibunuh dalam perang. Kesepakatan Jenewa PBB. Tapi kenapa mereka menghantam? Karena dengan banyaknya anak-anak terbunuh, darah berserak, maka menurut keyakinan mereka Mesias akan turun. Mereka akan terus menghabiskan. Subuh ini kita berusaha untuk menjawab penasaran-penasaran kita. Kenapa mereka merebut Palestina? Kenapa mesti Palestina? Kenapa mereka tanam horkat? Kenapa mereka kembali pulang beramai-ramai? Kenapa mereka tidak merebut Amerika? Kenapa mereka tidak merebut Inggris, Prancis? Kenapa mereka merebut Palestina? Mereka menanti kedatangan Mesias. Lalu kemudian apa lagi yang mereka lakukan? Mereka akan membangun Temple of King Solomon. Tulis aja di Google itu, The Temple of King Solomon. Menurut mereka raja di raja adalah Solomon, King Solomon, Raja Sulaiman. Kita menyebutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menyebutnya King Solomon. Kata mereka raja yang paling berkuasa. Bahkan ada penulis Indonesia mengatakan memang Sulaiman ini paling berkuasa. Katanya kerajaannya sampai ke Yogyakarta, Sleman. Ada bukunya, baca. Allah subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan di mana letak lokasinya. Pandainya mereka. Mereka mengatakan lokasinya persis di Masjidil Aqsa. Maka mereka gali terowongan-terowongan supaya akhirnya nanti Masjidil Aqsa akan turun ke bawah. Di saat itu mereka akan meratakannya dengan tanah. Disitulah mereka akan mendirikan Temple of King Solomon. Dan ketika itu kata mereka semuanya sudah siap, panitia sudah berkumpul, sudah menghijau, darah-darah sudah ditumpahkan, kami sudah berkuasa. Maka turunlah Mesias. Semuanya bohong. Lalu mereka membuat kebohongan besar, ya. Demi apa? Demi berdirinya negara Israel yang dipimpin oleh Zionis. Zionis satu gerakan politik, diambil dari nama bukit yang mereka sucikan. Nama bukitnya Zion. Zionis Israel. Logonya bendera dengan bintang segi 6. Di atasnya garis lurus biru, di bawahnya garis lurus biru. Apa makna garis atas? Kami akan membuat negara Zionis terbesar, the Great Israelian, Great Raya Israelian, Israel Raya. Batas kekuasaannya biru di atas, Sungai Nil, biru di bawah, Sungai Efrat. Batas negara yang mau mereka buat bukan Palestina sekarang, tapi dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Sungai Nil di mana? Afrika Utara, Mesir. Efrat di mana? Asia, Irak. Maka negara yang akan mereka buat dari Mesir ke Irak. Maka saat mereka membuat kedutaan besar di Kairo, ini Sungai Nil, ini kota Kairo, mereka tidak mau dikasih tanah di dalam Sungai Nil. Mereka diberikan tanah oleh pemerintah Mesir untuk buka kantor kedutaan. Mereka nggak mau terima tanah itu. Mereka mau tanah yang seberang atas. Kenapa mereka tidak mau di situ? Karena menurut keyakinan mereka, ngapain kami buat sini? Ini kan memang tanah kami. Kalau kita mau buat kedutaan luar negeri kan di luar negara kita.
Kita buat kedutaan di Kuala Lumpur. Ya di Kuala Lumpur. Masa di Sumatera? Sumatera kan punya kita. Maka mereka tidak mau dikasih tanah itu. Mereka mau buat kedutaan di atas Sungai Nil. Baru kami di luar negeri. Artinya mereka merasa Kairo milik mereka. Begitu mereka berpikir. Orang merahasiakan peta dalam perjuangan. Peta disimpan karena tidak mau menunjukkan langkah-langkah. Beda dengan mereka. Negaranya dia tunjukkan petanya. Sungai Nil dan Sungai Efrat, kami lebih daripada itu. Merah darah kami, putih tulang kami. Kami akan mati syahid. Itulah bendera merah putih. Allahu Akbar. Enggak ada pejuang ngomong gitu. Itu saya aja yang bilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita mesti disadarkan karena propaganda media hari ini mengatakan ini kan masalah politik, ini kan masalah negara, ini bukan urusan kita. Andai ini masalah politik, andai ini masalah negara, tetap menurut Undang-Undang Dasar nomor 45 dia bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini kan bukan masalah umat Islam, andai ini bukan masalah umat Islam, tetap bertentangan dengan masalah kemanusiaan. Jangan berkelit, jangan mengelak. Apalagi kalau dia masalah agama, masalah umat Islam, masalah keyakinan akidah. Bagi seorang muslim, kalau dia tidak membela Palestina, paling tidak dengan tangannya, tidak sanggup dengan kekuasaannya, jenderal-jenderal tidak sanggup dengan tenaganya, tidak sanggup dengan senjatanya, tidak sanggup dengan penguasa, dengan kekuasaannya, dengan lidah. Tidak sanggup juga dengan lidah. Ustadz mesti bicara masalah Palestina. Jangan sampai tidak bicara tentang Palestina. Saya dari sejak pulang 2008 sampai hari ini 2024 kemana-mana bicara tentang Palestina. Ustadz, datang orang ke Pekanbaru Riau, kita mau penggalangan dana ini untuk Palestina. Dulu pertama saya baru-baru pulang, saya mau jalan keliling Riau 12 kabupaten kota. Berapa hari Ustadz? Terserah kalian mau jalan berapa hari, tapi syaratnya 3. Kalau cukup syarat kita jalan, kalau tidak saya tak mau. Apa syaratnya? Kalau kita jalan keliling, mobilnya harus mobil saya. Kalau kita jalan keliling, minyaknya harus duit kumpul ya sekitar 11,5 lah. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya nggak yakin saya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada artis laga yang action namanya Jason Statham. Dia tidak tablik akbar, dia tidak penggalangan dana, cukup mobilnya bagian depan itu dibuat bendera Palestina. Tulis nanti Jason Statham Palestine, enter, kelihatan mobilnya pakai bendera Palestina. Artinya apa? Keberpihakan. Artis saja menunjukkan keberpihakannya. Kita sebagai seorang muslim baca Quran, peringatan Isra Mi'raj, tablik akbar, tapi nggak ada peduli sama sekali. Wah, ini masuk tentara-tentara Palestina untuk mengumpulkan duit. Masukkan, yang nggak bunyi, nggak bawa uang, masukkan semuanya, cincin, gelang, rantai.
STNK, BPKB, kartu ATM, masukkan semuanya. Saudaraku yang dimuliakan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan tetap menolong seorang hamba. Allah akan tetap menurunkan pertolongan kepada seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Saudara kita yang paling teraniaya sekarang adalah saudara kita yang ada di Palestina. Ustadz Abdul Somad tidak pernah sekalipun khutbah Jumat kosong dari doa Palestina. Dari sejak pulang dari Maroko 2008 sampai 2024, sampai khutbah Jumat terakhir kemarin di Az-Zikra, tidak pernah kosong. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Subuh ini tadi imam kita sholat subuh, ada doa kunut, tetap masuk di dalamnya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Mau pergi membawa senjata, kita bukan tentara. Mau mengirim bala tentara, kita bukan jenderal aktif panglima. Mau ikut berperang, kita pun bukan pernah ikut wajib militer. Ikut pramuka 2 kali, itu pun cabut. Kita mau mengirimkan uang, kita bukan orang kaya, tapi kalau bersama-sama kecil-kecil yang kita kumpulkan menjadi besar insyaallah. Amin. Andai tidak juga mampu, maka kau kirimkan doa dalam setiap munajat di tengah malam, di sujud terakhir. Berdoa pun tak bisa, cari kali Ciliwung, nyemplunglah kau ke situ. Nah, apa guna kau hidup di atas dunia ini? Menolong saudaramu tidak bisa. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang dalam kesulitan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah segala urusan akhiratnya nanti insyaallah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan satu kesulitan saudaranya di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari segala kesulitan huru-hara hari kiamat. Dari mulai azab kubur, sebelum itu sakratul maut, bangkit dari kubur padang mahsyar, hisab amal, titian siratal mustaqim, pemberian kitab dari tangan kanan, berbagai kesulitan padang mahsyar. Itu salah satu memudahkannya adalah dengan menolong saudara-saudara kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Allah hanya menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, malaikat-malaikat di langit akan memintakan rahmat kepada Allah supaya kita diturunkan rahmat dan kasih sayang Allah. Selama ini mengharapkan kasih sayang Allah dengan sholat tarawih, dengan sholat witir, dengan tadarus khatam Quran, bagus, lanjutkan. Tapi ada satu lagi cara mendapatkan rahmat Allah. Apa dia? Tolong saudara kita. Momen yang paling tepat di bulan suci Ramadan, hati sedang lembut-lembutnya mau berbagi kepada saudara. Kita akan selamanya dengan Palestina sampai Palestina itu merdeka insyaallah. Takbir! Sesuaikan besarnya takbir dengan besarnya duit yang masuk ke dalamnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang lelang cincin saya ini? Kenapa belum ada yang menawar 1 miliar lagi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau lihat dari wajah-wajahnya ini minimal 100 juta lah. Amin. Tapi dari aminnya kayaknya nggak yakin juga. 100 juta. Pas dia transfer melalui QRIS, pas transfer 1 juta dia kirim. Berarti yang tinggal di bank 9. Memang kalau belum sarapan itu memang susah mikir ya. Uang dia 100 juta, dia transfer melalui QRIS untuk Palestina 1 juta, berarti di bank tinggal 99 juta. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba siang ini meninggal. Berarti yang dia bawa mati berapa? 1 juta itu yang kau bawa mati. Yang 99 habis diambil binimu. Ibu, mohon maaf ya, Bu.
Maksud saya bukan ibu-ibu yang di sini, ibu yang jauh gitu. Di dekat-dekat Israel sana. Kalau ibu ini baik-baik semua. Ibu ini sini baik semua. Begitu dapatnya kabar kalian meninggal, 99 itu ditransferkannya semua ke sini. Iya kan, Bu? Iya kata orang tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Mana bukti kita tidak punya apa-apa? Dua. Yang pertama, lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa. Siapa di sini yang lahir bawa STNK? Nggak ada. Siapa di sini yang pernah lihat orang mati bawa BPKB? Nggak ada. Lahirnya telanjang, matinya pakai kain kapan? Siapa mati telanjang? Enak aja mati telanjang. Pakaian 3 lemari. Begitu malaikat maut datang, hilang. Seorang ulama lagi ngelayat jenazah, jenazahnya lagi sakit. Judulnya setengah napasku pergi, udah mau mati, sakratul maut. Lilinnya hidup, lilin hidup. Begitu orang meninggal ini mengembuskan nafas yang terakhir, meninggal, langsung lilinnya dia padamkan, dia hembus. Tamu yang hadir kaget semua. Ulama, kenapa kau padamkan lilinnya? Kenapa kau matikan lampunya? Kata ulama itu, tadi waktu dia hidup, lilin ini kan punya dia kan? Saya padamkan. Setelah dia meninggal, lilin ini punya siapa? Begitu napas terakhir berakhir, maka lilin ini berubah menjadi milik ahli waris. Ahli waris belum tentu setuju lilin ini kita pakai, makanya kuhembus. Lilin yang sebatang aja bukan punyamu, apalagi rumahmu akan diambil anak istrimu. Anakmu tidak terlalu semangat menantumu ini. Habis cincinmu, gelangmu, rantaimu, antingmu, mobilmu habis. Motor yang kau sayangi, yang pagi-pagi lebih dulu motor tuh mandi daripada kau mandi. Pagi hari Ahad, oh motornya kinclong, orangnya belum cuci tai mata lagi. Begitu kau mati, mobil itu motor bok, 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 bok. Bunyi knalpotnya bep, 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 bep. Motor itu diwarisi. Pas pembagian harta warisan tanya, kamu mau? Ah enggak mau, kata anaknya, motornya panas. Kamu mau? Ah enggak, untuk mama aja. Ya ambil sama istrimu. Cuman 4 bulan 10 hari. Habis itu dipakai motor itu sama brownies, brondong manis. Sore-sore jalan-jalan mereka. Brownies ini nanya, yang mana makam suami pertamamu? Yang mana makam suami pertamamu? Saking kuatnya pegangnya, nunjuk makamnya nggak pakai tangan lagi. Saking nggak jadi aku ceritakan. Kayaknya ada yang menyetel mic-nya di sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Saya satu hari itu tausiah sampai 5. Kemarin 5, hari ini 4, besok 3. Jadi saya nggak ingat masjid-masjid mana aja sempat saya tausiah. Tapi kalau yang masjid ini ingat saya soalnya. Kalau ditanya orang, Ustaz ingat nggak di masjid? Oh ya, yang mic-nya mati-mati terus gitu. Udah hidup ya. Hah?
Masuk itu. Udah aku pegang aja lah dua-dua. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita bisa tersenyum ini karena Allah. Amin. Bukan karena hawa nafsu. Tapi insya Allah Bapak Ibu nggak sakit hati dengan omongan-omongan saya ini kan. Kalau ada Bapak Ibu yang tersinggung, kuncin dengar tausiah saya itu satu aja, jangan tersinggung. Nah, beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Masya Allah. Ini masjid udah bagus sekali, udah cantik. Saya yang paling suka masjid ini, jamnya ini diletakkan di depan. Jadi saya tahu bahwa waktu udah habis. Pernah saya khutbah, itu jamnya diletak di samping. Gimana kita mau ngelihat? Gak mungkin kita tengok sini kan? Udah pas, cantik sekali masjid ini. Tenang, adem, ayem, sejuk. Ya Allah, ramai. Nggak tahu lah apa cuman hari ini, wallahu a'lam. Luar biasa. Dan di sini tidak ada ikhtilat, tidak ada campur laki-laki perempuan. Perempuan dibuat di atas. Itu karena kalau dicampur laki-laki dengan perempuan, itu banyak anak-anak muda sholat tarawih itu nggak khusyuk. Karena dibuat di belakang. Sop laki-laki paling belakang. Biasanya yang paling belakangnya anak-anak muda, yang tua-tua di depan. Anak-anak gadis pula di depan. Nah, jadi bunyi aminnya pun lain. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena bercampur laki-laki perempuan. Jadi kalau masjid ini bagus, perempuan dibuat di atas tinggi. Mana kelihatan? Ibu, walaupun saya ngelihat ke atas, ini nggak jelas wajah ibu, nggak jelas. Paling rapi semua. Tapi kalian ngelihat wajah saya jelas. Nah, ada layar monitor di atas. Itu monitornya hidup di atas? Hidup? Alhamdulillah. Soalnya di bawah ini mati. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan masjid-masjid lain juga merasakan kenikmatan seperti masjid kita. Tapi saudara kita di Palestina, jangankan merasakan nikmat sholat yang nyaman, minyak zaitunnya dipecahkan berserak-serak. Mereka tidak bisa hidup tanpa minyak zaitun dan tepung gandum. Kita enak aja, kita nggak pernah makan minyak zaitun, kita nggak makan gandum, kita makan nasi. Saya sampai ke Maroko, ternyata beras di Maroko itu mahal sekali. Import dari Spanyol. Pilihannya dua, duit beasiswa habis beli beras atau makan gandum. Saya pilih biarlah duit habis beli beras, karena saya nggak bisa makan gandum. Saya kalau makan gandum perut saya kenyang, tapi otak saya nggak kerja, nggak masuk pelajaran. Saya coba makan gandum pagi, sampai ke kelas itu apapun kata saya itu nggak jelas. Yang ada di mata saya nasi aja. Begitulah saudara kita di Palestina itu ditahan gandumnya di perbatasan. Coba pikirkan, sanggupkah kita merasakan seperti mereka? Anak meninggal, istri meninggal, sebatang kara, hidup susah, diteror. Sampai kemarin pagi saya dipertemukan Allah dengan Ustadz Hussein Gaza. Ustadz masih kontak dengan Gaza? Masih Ustadz Somad. Apa berita pagi ini? Hari ini masih 100 saudara kita syahid Ustadz. 100 syahid kemarin. Masih ada 2 orang warga Indonesia yang tetap belum dievakuasi, bertahan di dalam, dan mereka masih kontak-kontak sampai ke Indonesia. Begitu penderitaan. Kita di sini enak aja, dikit-dikit ngamuk, lambat kolak datang ngamuk, kopi terlambat datang ngamuk, teh kurang gula ngamuk. Kalau ada suami ibu yang kayak gini, nanti kami kirimkan ke Israel. Iya, sedikit ngamuk, sedikit ngamuk. Kumpulkan nanti Pak, kumpulan biar kukirimkan. Kejam kali Ustaz Somad. Bukan kejam, untuk meringankan beban ibu-ibu aja. Setuju Bu? Setuju. Habislah kalian. Saudara yang dimuliakan Allah. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan? Ada Ustaz. Nggak ada. Kalau saya lihat tadi dari banyaknya pertanyaan tuh kayaknya sampai imsak baru selesai. 100 mati kita. Sudah disortir.
Sudah diseleksi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira sudah sering ditanyakan, kita nggak jawab lagi. Ustadz, bumi bulat apa peta? Itu nggak usah gitu. Apa? Nggak ada untungnya dikaji itu. Tidak menambah iman, tidak mengurangi amal. Bagaimana cara membagi zakat mal? Bolehkah ke orang tua kita sendiri, saudara kandung? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Istri, sayang, ini belanja kita sekaligus zakat abang. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Ananda kuliah di Jogja, ya, kiriman papa udah sampai? Sudah pak, itu sekaligus zakat ya. Siapa yang wajib kita nafkahi? Istri, anak, orang tua. Mertua itu sama dengan orang tua kita. Itu nggak boleh dikasih zakat. Terus saudara kandung boleh diberi zakat. Tapi waktu ngasih ya nggak perlu pakai akad juga. Aku serahkan zakat ini kepadamu karena engkau termasuk salah satu dari asnaf fakir miskin tunai. Sakit hati dia. Kasih aja. Gak usah sebut, kasih aja. Niat dalam hati adalah zakat. Tapi menurut saya, kalau untuk melihat bapak-bapak yang hidupnya makmur, senang, tenang, kenyang, lenang ini, kalau untuk saudara kandung ya kasih sedekah aja. Zakat kasih ke fakir miskin. Tapi kalau saudara mau dikasih, ingat prinsipnya tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Suami memberikan ke istri, anak, orang tua, dan mertua. 2. Bagaimana cara menangani perbedaan pendapat atau pandangan antara teman seiman tanpa merusak hubungan persaudaraan kita dalam Islam? Contoh, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Selesai salat tarawih, teman kita ngomong, bid'ah itu. Kan berbeda nih. Apakah kita langsung ngamuk? Enggak. Jadi kita jelaskan, bro, kalau ngamuk kirim Israel. Kirim ke Israel. Jadi gini, dulu ketika selesai 2 rakaat mereka langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Selesai 4 rakaat duduk, meluruskan urat-urat kaki karena berdirinya lama. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. Apa namanya? Tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Jamak dari tarwihah tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahatnya. Nah, waktu duduk istirahat itu di Makkah dulu mereka tawaf. Duduk istirahat untuk meluruskan urat kaki, saya tawaf dulu Waktu tawaf itu bunyi tawaf itu apa bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Bagi yang tawaf, yang enggak tawaf itulah dia baca Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Jadi perbuatan bersolawat, bertasbih, bertahmid di sela-sela tarawih tidak bid'ah. Kata Syekh Atiyah Saqar, bukan kata Abdul Somad. Jangan bilang kata Abdul Somad. Kalau bilang menurut Ustaz Somad, Abdul Somad itu memang pelaku bid'ah. Menurut Syekh Atiyah Saqar. Mana referensinya? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa dari ulama Al-Azhar. Itu salah satu contoh kalau kita berbeda pendapat. Sebenarnya yang berbeda pendapat ini tidak pernah terlalu masalah berbeda pendapat ini. Yang masalah itu berbeda pendapatan. Usalli fardhas subhi raka'ataini. Yang satu usolli, menunjukkan identitasnya. Usolli. Yang satu lagi juga ingin menunjukkan identitasnya. Enggak pakai usolli. Kalau begitu kita di masjid mau dibawa kemana hubungan kita? Hancurlah kita. Kebetulan yang ini mau menunjukkan usollinya, yang ini mau menunjukkan enggak usollinya, yang sebelah
preman baru tobat Ramadan ini. Bingung. Akhirnya dia ingat. Dia heran, kusangka waktu aku mabuk-mabuk dulu, kusangka kalian aman di dalam ini. Ternyata lebih solid kami di luar katanya. Nah, akhirnya dia gagal, aku batalkan aja lah hijrah ini. Bagus aku mabuk lagi, nengok kalian lebih mabuk aku lagi katanya. Jadi kita tinggal jelaskan, ente kenapa pakai usolli? Niat itu kan letaknya dalam hati. Bukakan dia kitab fikih 4 mazhab. Nih, menurut mazhab Maliki, melafazkan niat usolli itu laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, mengucapkan usolli itu adalah tidak sunnah. Tapi menurut mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Untuk apa dianjurkan? Lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah, ragu-ragu. Coba kalau nggak pakai, bagi orang yang ragu-ragu nggak pakai usolli, Allahu Akbar, tarawih apa witir ya? Apalagi di beberapa tempat yang nggak pakai komando, nggak pakai komandan, itu banyak jamaah tuh nggak tahu entah sholat apa, dia lupa ada berapa rakaat, senggol, sholat apa bro? Katanya, yang penting sholat. Nggak tahu. Makanya penting ada komandannya. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Ibu-ibu biasanya itu tidak seperti bapak-bapak. Bapak-bapak ini tenang, walaupun nggak tahu, pokoknya sembahyang aja. Kalau ibu-ibu nggak mau, dia pasti nanya, Pak, sholat apa? Imamnya jawab, witir 3. Kira-kira mana yang lebih baik? Pakai witir 3 gaya imam itu atau pakai Bilal? Kan bagus pakai Bilal. Jangan kelahi gara masalah ini. Ini masalah. Tapi kalau ada orang mengatakan sholat zuhur cukup dengan pejam mata, bayangkan, itu sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun masalah bismillah sir jahar, masalah 21 witir atau 3 rakaat 1 salam, masalah subhanal malikil ma'bud. Tapi memang kita ini selalu mempermasalahkan yang tak masalah, yang benar-benar masalah malah tidak dianggap masalah. Itu khilafiyah tidak masalah, itu semuanya masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Yang benar-benar masalah itu ya Palestina ini masalah. Saya masalah mik aja nggak saya permasalahkan, masa ini mesti kita masalah? Susah saya move on ini memang. 3. Bagaimana cara kita dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada teman seiman yang sedang mengalami kesulitan atau cobaan dalam imannya? Aku bro, waktu masih mabuk dulu, masih sakau dulu, hidupku tenang. Sekarang begitu aku ke masjid, sendal hilang, helm hilang, kerja hilang, bini hilang. Kok susah sekali ya? Tanya sama dia. Jangan kita nasihati. Orang kalau diceramahi, egonya bangkit. Tanya dia, sebutkan sama saya nabi-nabi yang gak ada ujian hidupnya. Nabi Ibrahim ketemu dengan bapak penyembah berhala, ketemu dengan umat penyembah bintang-bintang, dibakar dengan api, istrinya mau diambil, menikah dengan Sarah nggak punya anak, nikah dengan Hajar nggak punya anak, 86 tahun lahir anak, setelah dapat anak disuruh asingkan ke Baitullah dekat Ka'bah, setelah anak dewasa mau disembelih. Nabi Musa belum lagi lahir sudah ada razia, siapa yang lahir laki-laki sembelih, dihanyutkan ke sungai Nil, tinggal di rumah Fir'aun. Setelah dewasa meninju 2 masyarakat yang berkelahi, terusir dari istana, mengembala kambing 8 tahun, dikejar-kejar Fir'aun. Siapa yang tidak punya ujian hidup? Dia diajak untuk berpikir, oh iya ya, Nabi Musa aja begitu, Nabi Muhammad apalagi? Mereka ada yang penghuni surga ujian hidupnya begitu, apalagi aku yang status belum jelas ini.
Begitu cara kita. Jadi kita jelaskan, hubungan kita dengan Allah ini dibangun dengan dua. Yang pertama, husnuzon. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita husnuzon. Saya husnuzon. Apa yang diberikan Allah pada saya, itulah yang terbaik. Ini kadang kita ini banyak, kita punya program. Kita tidak serahkan pada Allah, tapi kita paksa Allah untuk ngikut kita. Ini anak-anak muda nih yang lagi kuliah, jatuh cinta, dipaksanya Allah untuk ngikut gitu ya. Ya Allah, aku sedang jatuh cinta. Tolong buat dia jatuh cinta padaku. Kalau dia belum punya calon, jadikan aku calonnya. Kalau dia sudah punya calon, matikan calonnya. Doa apa ini? Kok jadi maksa Tuhan? Malaikat yang dengar doamu itu, kata malaikat, ku matikan aja ini. Kata Allah, jangan dulu. Apa doa kau ini? Kenapa kau paksa pula Tuhan? Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Keputusan terakhirnya tetap kepada Allah. Suruh jam 6.10. Jadi, oh ternyata kita udah habis waktunya. Hah? Sampai sholat sunat isyraq. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yang pertama adalah bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, ulama-ulama. Ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Yang pertama kita bandingkan. Yang kedua, husnuzan kepada Allah. Yang ketiga, ridha. Ridha itu apa Pak Ustadz? Ridha itu gini. Pernah ngelihat jenazah dimandikan? Pernah. Pernah nggak ngelihat jenazah ngelawan? Nggak pernah. Nah, jenazah tidak melawan itu ridha namanya. Nanti kalau saya jelaskan makna ridha lughatan, ridha wastilahan, ridha menurut etimologi sulit. Cara menjelaskan ridha gitu aja. Pernah ngelihat jenazah dimandikan? Ya. Pernah ngelihat waktu hidungnya dikorek ngelawan? Enggak. Itulah ridha. Ridha itu artinya sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia dengan melewati takdir dari Allah SWT. Setelah usaha dan ikhtiar. Itu bedanya dengan Jabariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai dipotong ini. Jangan sampai besok bapak nggak kerja, nggak cari makan, nyantai aja. Pas ditanya istrinya, abang nggak usaha? Kita seperti mayat yang dimandi. Itu bukan ridho, goblok. Mana tahu ada suami ibu yang motong-motong ceramah saya, besok dia nggak keluar rumah, nggak ke kantor, nggak cari rezeki, nggak cari nafkah. Pas ibu tanya, mas kamu nggak kerja? Kita ridho seperti mayat yang tidak. Ibu nggak usah marah, diamin aja. Nanti pas buka puasa dia kan nanya, mama buka puasa kita mana? Disitulah ibu jawab, kita mesti ridho. Izin bertanya Ustadz, sebagai anak dan murid, pendapat mana yang harus kita utamakan? Pendapat orang tua atau guru kita? Lihat dulu orang tuanya. Orang tuanya setan. Anak dipaksanya nikah dengan donatur yang belum tentu jelas untuk membangunkan kelas. Anak suci, bersih, nggak pernah pacaran, hafal Quran, dinikahkan dengan orang yang tidak jelas, penipu, pembohong. Itu orang tua yang tidak patut dipatuhi. Tapi karena anak ini ingin berbakti, akhirnya dinikah. Nikahnya nikah siri lagi, tidak jelas surat nikahnya. Istri pertama mau ngamuk, laki-laki ini sebaya bapaknya. Akhirnya dia merasa, aku tidak pernah buat dosa, kenapa ujian hidupku begitu berat? Itulah sekelumit dari film yang berjudul apa judulnya? Hah? Perjalanan Pembuktian Cinta. Tonton di bioskop-bioskop. Saya belum nonton, baru ketemu sama sutradaranya, mendengar ceritanya itu, Allah luar biasa, dan itu true story. Nah, diambil dari kisah nyata dan pokoknya mantap lah, tonton aja lah. Kalau orang tuanya beriman kepada Allah, jadi begini,
ini suami, ini istri. Allah tidak bertempat. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau menunjuk itu hanya sebagai perumpamaan. Ini suami, ini istri. Tujuan mencari ridho Allah. Dia semakin dekat kepada Allah nanti semakin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Ini ridho Allah. Suami berjalan menuju ridho Allah, istri juga berjalan menuju ridho Allah. Dia makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Begitu juga dengan guru dan orang tua. Guru di sini, orang tua di sini. Dua-duanya mencari ridho Allah. Kalau mereka sama-sama berjalan, makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Jadi kalau ada orang tua yang jauh dari guru, guru jauh dari orang tua, berarti mereka bukan mencari ridho Allah. Mencari ridho siapa? Nggak tahu. Bisa jadi mencari ridho Roma. Mohon maaf Bang Haji. Ya. Tidak akan mungkin ada orang tua berbeda dengan guru, dan tidak akan mungkin ada guru yang menyuruh anak durhaka kepada orang tua. Begitu juga banyak yang bertanya, Ustaz, saya ikut suami saya atau ikut ayah saya? Ini suamimu, ini ayahmu. Kalau suamimu mencari ridho Allah, ayahmu juga mencari ridho Allah, mereka akan ketemu pada ridho Allah. Termasuk kita subuh ini, kita sama-sama mencari ridho Allah dan bertemu kita di sini. Aku tidak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Panitia mempertemukan kita. Yang terakhir, saya ingin bertanya. Saya pernah bernazar kepada ibu saya waktu kritis. Jika ibu saya sembuh, saya motong 1 ekor kambing. Terus ibu saya sembuh sehat. Tapi jangka waktu seminggu ibu saya sakit lagi dan meninggal dunia. Apakah nazar itu berlaku? Berlaku, karena dia sempat sehat. Kita kan menazarnya sempat sehat. Jadi kata kunci keywordnya adalah sehat. Jadi bernazar. Sebetulnya nazar itu mengeluarkan uang orang yang bakhil. Nazar tuh orang bakhil nggak mau keluar uang kecuali melalui nazar. Dia mau beribadah, tapi dia tawar-menawar dulu dengan Allah. Ya Allah, aku mau ini potong kambing, tapi luluskan dulu anakku. Kalau nggak lulus sampai mati aku nggak akan potong kambing. Nah, jadi karena ilat sebab awalnya adalah sehat. Walaupun setelah sehat itu dia sakit kembali dan meninggal, maka lepaskan nazar. Maka nazar ini artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat, tapi kalau dia sudah menjadi nazar berubah menjadi wajib ditunaikan. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang nazar puasa, somaan huwalihu, ahli warisnya melaksanakan. Maka jangan iming-iming janji-janji. Mudah sekali banyak orang bernazar, janji nazar ini, janji nazar ini, janji nazar ini. Tapi begitu terwujud lupa, seperti pilkada aja. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Bapak Ibu yang sudah bersedekah untuk saudara kita Palestina diberikan kelimpahan rezeki. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Indonesia dijaga Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolong saudara kami yang menolong agamamu ya Allah. Waqdhulil kafarata wal musyrikin. Hancurkan binasakan orang-orang yang ingkar kepadamu, orang-orang yang mempersekutukanmu ya Allah. Wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu, musuh kami semua Israel. Allahumma mazziqhum mumazzaqa. Hancurkan mereka berkeping-keping.
Allahumma zalzilhum zilzalan syadida, goncangkan mereka sehancur-hancurnya. Allahumma farriq jam'ahum, hancurkan persatuan mereka. Allahumma syaddid syamlahum, Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim, jadikan segala tipu daya mereka itu kembali kepada mereka sendiri ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Jadikan kami istiqomah senantiasa bersama dengan penderitaan saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan sholat berjamaah sampai ke anak cucu kami hingga hari kiamat ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikan balasan yang terbaik ya Allah. Kama jama'tana fi hadzal syahril mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, kumpulkan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus ma'an nabiin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang soleh, ma'al habibil mustafa, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami saat kami mati, saat ajal datang, saat malaikat maut mencabut nyawa kami mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat Isyraq 2 rakaat. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang